Halo guys, balik lagi sama aku Iqbal. Jadi video kali ini aku lagi nerusin video yang kemarin guys. Nah, jadi kemarin kalau teman-teman belum nonton ya kita recap sedikit ya. Jadi kemarin tuh aku lagi searching toman karena aku tuh udah nyari-nyari juga di Instagram kayak gitu kan. Ada yang punya toman nggak? Aku nyari di Facebook, ada yang punya toman jumbo nggak? Dan akhirnya aku tuh dapat Pak Dana gitu. Jadi Pak Dana ada di lokasinya di Banjaran. Kemarin kita sempat samperin juga dia ke sana dan akhirnya kita udah PCB ke sana. Aku anggap cocok dan aku langsung bungkus. Dan ini adalah ikan ya. Jadi ini ikannya nih. Ini adalah ikan toman yang ukurannya itu ngomongnya sih 70 cm awalnya, tapi ternyata pas kesana ngomongnya 65 cm. Dan tadi pas kita ukur tuh sempat 62 cm lah. Tapi ya nggak apa-apa lah ya, emang ukuran kayak gitu. Nah, si ikan toman ini sebenarnya kalau misalnya udah gede, dia bisa sampai 1,5 meter. Dan nggak cuma 1,5 meter, dia tuh gendut banget, gede banget guys. Kalau misalnya toman ini, kalau orang-orang pemancing ya, dia tuh salah satu ikan yang paling favorit buat di casting gitu loh. Karena dia adalah jenis ikan yang tenaganya kuat banget, kayak bikin ketagihan gitu loh dia. Kalau misalnya kita ya casting toman tuh susah, katanya bukan susah sih, kayak lama banget, nggak ada yang ngambil, tapi sekalinya dapat tuh, ini kita bakal puas dan kita bakal jadi kecanduan buat casting ikan. Kalau pengalaman orang yang suka casting gabus sih gitu guys. Jadi dia tuh kayak apa ya? Sekalinya dikasih dapat gitu dia. Pas itu dia ketagihan tuh. Padahal mah kalau misalnya dia mancing lagi tuh agak susah buat dapetinnya. Nah, jujur aja nih, aku tuh kalau misalnya sama mancing aku suka, tapi aku nggak ketagihan guys. Jadi biasa aja. Nah, tapi aku juga penasaran kalau misalnya suatu saat nanti aku bakal coba kontak temen aku yang suka casting toman, yang suka casting gabus ya. Kita bakal cobain guys pengalamannya casting toman kayak gimana. Tapi itu mah nanti aja ya. Kalau misalnya aku ada kesempatan buat casting toman. Nah guys, jadi penyebaran si toman ini tuh menyebar luas di Indonesia, apalagi di bagian Sumatera, Kalimantan, dan pulau-pulau sekitarnya. Di Malaysia juga ada, Thailand ada, Laos ada, Vietnam, India, dan juga mungkin ada di Myanmar gitu guys. Nah, tapi kalau misalnya daerah Jawa, setahu aku sih toman aslinya sih nggak ada ya. Jadi emang di Kalimantan dan di Sumatera, dan itu lokalitinya beda. Tapi kalau misalnya tadi kan kita ngomongin casting toman, kita bakal coba ke Waduk Jatiluhur ya, di Cirata atau di mana ya, di daerah sana aja ada tambak-tambak. Biasanya tuh di samping-samping tambaknya tuh suka ada ikan toman. Aku nggak ngerti, itu sepertinya ada orang naruh ikan ke sana dan dia jadi besar-besar banget guys, walaupun bukan aslinya di sana. Nah, selain itu ikan toman ini juga menjadi invasif kalau misalnya di benua-benua lain, misalnya kayak di Amerika. Nah, di Amerika tuh sempat ditemuin di danaunya apa di sungainya ya, pokoknya tuh di danau, kalau nggak salah danau di daerah Amerika gitu. Tiba-tiba ada toman gede banget dan dia tuh bener-bener kayak yang mengganggu habitat di sana karena ikan-ikan di sana jadi dimakanin. Soalnya sejatinya toman ini adalah predator yang gila, bener-bener gila guys. Dia cara makannya kalau misalnya gabus yang lain itu mungkin rata-rata kan pada telan dia ya makan plak gitu telan kan. Pas si toman ini dikasih ikan lele misalnya nih, itu bisa dipotong-potong dia jadi kayak piranha. Kalau piranha kan potong-potong kecil-kecil, kalau toman tuh misalnya nih digigit langsung pada belah-belah gitu loh. Nah, makanya ini aku agak khawatir. Aku tuh khawatir kedua hal sebenarnya, kura-kura sama ikan-ikan yang lebih kecil kan. Cuman waktu kemarin aku cek di si bapaknya, itu tuh dia emang digabungin sama kura-kura. Jadi aku nggak khawatir kalau sama kura-kura. Bahkan ada kura-kura yang cukup kecil ya kemarin ya. Ada kura-kura yang masih kecil gitu. Nggak kemarin sih, tadi guys, sebenarnya baru tadi ya. Ya mungkin segede HP aku lah kayak gini ya kura-kuranya ya, segede ini. Tapi nggak dimakan juga sama dia. Ada juga beberapa ikan-ikan kecil, ikan-ikan pakan. Tapi kan mungkin kalau ikan pakan mah dikasih ikan mas. Tapi ada ikan bawal juga tuh di sana tuh. Ikan bawal masih agak kecil juga tapi nggak dimakan juga sama dia. Jadi kemungkinan emang kalau dari karakter dia nggak terlalu galak. Dan memang kalau misalnya orang-orang pada cari ikan toman yang galak-galak, aku jujur aja lagi nggak nyari toman yang galak, tapi lagi nyari toman yang kayak gini guys. Ya udah deh, nggak usah lama-lama lagi daripada kita menunggu terlalu lama. Dan aku juga sudah nggak sabar buat masukin dia ke kolam. Jadi ini mungkin ada airnya kan itu ya. Nah, kalau ada airnya kayak gini kan dia pasti berat ya. Jadi kayaknya ini sama kita airnya bakal disurutin dulu. Nanti tomannya kita langsung aja masukin ke dalam kolam guys. Kira-kira gimana reaksi dia di kolam? Yuk kita langsung aja. Nah guys, jadi di sini kita lagi ngurangin airnya. Tadi juga sekalian kita lihat bagian samping-sampingnya gitu. Ada sedikit luka-luka lah. Tuh ada kutil-kutil juga ya. Di video sebelumnya juga aku kasih lihat nih kutil, tapi aku udah di iniin kutilnya, udah di apa? Krok. Tuh, warnanya ungu ya, Dit. Cakep sih ya, lumayan ya. Cakep tahu. Tapi ya gitu, percana-canaan teh. Kan juga namanya cana ya, cana micropeltes namanya. Cana terbesar di dunia lah dia tuh. Ya cana tuh emang gitu, dia punya ciri-ciri mungkin ya. Dia bisa merubah warna gitu ya. Jadi warnanya juga bisa berubah-berubah. Kalau ini jenisnya yang ungu guys. Wow, walaupun kecilnya dia merah sih. Jadi ada strip merah ini, si strip ini nih yang hitam sekarang. Kret gitu, dulunya merah. Dia kalau diketekin dia ini nggak ya? Geli nggak ya? Nggak ya, kayaknya dia. Ini tidak peduli juga dia guys. Ini kita sambil sedot aja dulu airnya ya. Ini pasti dia bakal berontak nanti dia. Kalau misalnya dia cana galak, dia berontak pasti. Tapi ini makanya cana pasrah sih. Santuy. Ini sih jenis gabus pasrah ya. Nggak terlalu berontak, dia santai aja, biasa aja. Dan dia memang benar-benar kayak ya udah dah, mau digoreng juga ya udah, gue mau dipiara juga ya udah gitu. Jadi jenisnya ya udah gitu guys. Bawel banget ini orang sumpah.
Ini juga dia udah semakin sedikit airnya ya. Kehebatan gabus ini dia tuh sebenarnya cuma kayak gini doang nih ya. Bahkan kita kayak gini aja Dit. Kayak airnya cuma segini aja. Dia masih hidup pasti. Sampai besok sampai 2 hari lagi juga dia masih hidup. Soalnya dia mah napasnya juga kan di udara gitu. Kayak ngambil napas di udara. Jadi emang modifikasi sih. Emang dia pakai insang tapi ngambil udara juga gitu guys. Jadi kalau misalnya teman-teman punya cana lompat itu kalau seharian apalagi segede ini mungkin masih bisa lah ya. Tapi biasanya juga dia bakal mati sih kalau misalnya nggak ketahuan guys. Tuh, ini kita bener-bener surutin aja airnya. Dia bener-bener pasrah Dit. Asli dah tuh. Mau lihat giginya sejujurnya sih aku tuh guys. Kalau kita pakai tangan digituin gigi ntar kena. Nanti nangis. Dia tuh terkenal akan giginya yang tajam sih. Kayak apa ya Dit ya bisa lihat giginya ya. Penasaran sih jujur sih. Oh ini ada nih kayu nih. Kita coba buka ya. Kan kosong kalau berani. Wah nggak mau sih Dit. Gimana cara ngeceknya juga nggak bisa sih. Aku tuh pengen ngecek sebenarnya mau ngasih lihat giginya ke teman-teman. Tapi nggak bisa ya. Lompat guys. Oke. Bentar guys. Ya udah ya. Oke guys, jadi tadi kita sempat agak repot sedikit ya buat memperbaiki dia, tapi dia ada di dalam sini tuh airnya udah kita kurangin dan dia udah di dalam sini tuh dia masih kayak shock kayaknya tadi ya dia agak shock gitu soalnya dia lompat. Udah takut dia lompat lagi, kita langsung aja buat turunin dia ya tanpa lama-lama lagi guys. Oke. Aduh, asli sih. Emang kalau misalnya ikan segede gini sih ya agak ngeri-ngeri juga ya kita ya. Oke, saat nih bakal turunin dia. Kalau si ikan ini sih sebenarnya nggak terlalu berat-berat banget sih guys. Nih, ini pasti dia agak kaget sih, soalnya airnya lumayan dingin. Cuman di tempat tanahnya juga dingin ya tadi ya, airnya mah lumayan. Jadi udah biasa kayaknya sama air dingin guys. Oke, kita bakal masukin ya guys. Oke guys, jadi kita langsung aja masukin ya, pelan-pelan dimasukinnya Dit ya. Nih biar kita liatin ke kamera. Nih kita pelan-pelan masukin dulu airnya, oplos sedikit biar dia nggak terlalu kaget-kaget banget. Terus dia juga bakal lompat sendiri sih dia. Oplos dulu dikit-dikit, biar dia keluar sendiri guys. Nah, dia keluar sendiri tuh. Tuh. Wah gila sih. Monster baru ya. Ini sama alligator sih kurang lebih sama ya. Wah dia langsung masuk ke dalam sana guys. Langsung masuk ke sana ya. Dia emang agak introvert gitu sih Dit. Soalnya dari awal juga ya gitulah. Dia kan emang diem di eceng gondok gitu ya. Kalau misalnya lagi nyantui dia diem di eceng gondok. Jadi mungkin dia, nendang alligator kaget orang. Jadi memang dia mungkin kalau buat karakter ya dia sangat amat penakut guys. Nih kita ada ikan yang tadi sih. Bekas yang tadi ikannya masih hidup masih ini. Udah mati lah. Kuat banget kalau masih hidup ya. Udah mati guys ikannya ya. Kita coba buat kasih makan Pedro aja. Soalnya Pedro sih bisa sih makan ini. Tuh ikan tomannya tuh Dit. Guys kasih nama toman baru tuh dia tuh keluar tuh. Kasih nama toman baru guys. Tulis aja di kolom komentarnya kira-kira mau dikasih nama siapa. Kalau aku sih cukup senang ya ada toman baru walaupun nih jenis tomannya dia agak malu-malu. Semoga dia tidak menyerang siapapun itu guys dan semoga suatu saat kita bisa hand feeding si toman ini. Sekarang ikan-ikannya pada ngumpet di kolong-kolong ya. Kalau dulu kan sering show gitu. Apalagi sejenis Pedro tuh. Sekarang kalau Pedro mau kasih makan pasti sebelah sini. Kita bakal kasih makan ini ya. Ikan yang mati ke Pedro guys. Seperti video-video sebelumnya. Tuh Pedro udah di sini sekarang kalau makan tuh Dit. Pedro. Kura-kura. Punya gua itu guys. Oh kura-kura. Kenapa Anda? Nih guys ya kita. Sumpah ini kura-kura ini. Jangan please. Guys. Tar dulu ini ikannya mau udah mati sih. Tar dulu jangan kamu dong. Pedro jadi takut deh. Mana Pedro? Oh ini ada ini. Mau nggak dia? Tapi kemungkinan kecil sih mau sih. Ya siapa tahu dia mau ya. Nggak mau sih sepertinya. Dia langsung bersembunyi. Hai Pedro. Diginin Pedro bakal keluar nggak ya? Ini kita malah jadi main sama Pedro guys. Soalnya si Toman itu sih kemungkinan kecil sih dia mau makannya sih. Jadi nanti kali ya. Suatu saat kalau misalnya dia udah adaptasi banget, dia udah bisa makan, bakal kita videoin lagi guys. Tapi ini Pedro mana ya? Pada masuk ke dalam ya. Ini kalau si ikan alligator gini bisa nggak sih sebenarnya? Di hand feeding, pada penakut ya. Ikan alligator juga nggak mau, penakut guys. Ini nggak mau. Ntar kita nunggu Pedro aja dulu guys. Guys, Pedro nih. Emang kayaknya ini tempat Pedro sih ya. Ternyata dia tuh punya kumis lagi ya di atas itu ya. Ini. Oh, lihat tuh. Wah, dia udah celangap. Sini Pedro. Wah, ngeri ya. Kita kasih makan Pedro aja deh. Kan banyak teman-teman yang bilang Pedro tuh terlalu kurus ya. Jadi di sini kita bakal kasih makan Pedro. Sepertinya emang itu dia cara terbaik buat ngasih makan Pedro. Disuapin. Ini dia mau nggak nih? Hai, ayo makan. Mau nggak nih dia nih? Siapa tahu mau. Nggak suka. Nggak mau guys. Ini si teman baru ya. Hai teman baru. Sini teman baru. Rantangin anaknya. Aku jadi takut juga guys. Kalau belok gitu gue takut ya. Enggak sih, gak mau makan Dit. Yang pertama dia mau dikasih makan, yang kedua dia baru adaptasi. Pedro waktu pertama kali datang dia masih tapi dia emang jadi di situ tahu kalau mau makan. Pedro sini Pedro. Ayo sini Pedro. Pedro sini Pedro. Gluk. Pakai GoPro asik sih sebenarnya sih, kayak gluk langsung kelihatan jelas guys. Nanti deh ya suatu saat ya kita bakal coba ya. Kita kasih makan Pedro lagi aja deh. Kita pakai ikan yang paling gede di. Sebenarnya ikan yang agak gedean juga dia mau masuk sih dia. Langsung kasih makan 2 ikan ya. 2 ikan sekaligus ke Pedro guys. Kenapa jadi kamu terus
terus yang ikut sih? Dia so asik banget jadi kura-kura. Awas, dia udah nunggu di sini guys. Pedro udah tahu. Tapi dia jadi bonding sama orang juga. Nih ya, hai. Oh, ini mau gigit aku nih. Oh, kita kasih dah satu dah. Nih ya, buat kamu ya. Nih yang ini deh, buat kamu tuh ambil. Kura-kura bisa guys makan kayak gini ya. Jadi, Selamat, Anda kena prank. ini kurang ajar. Parah dia malah pergi sana. Ya udah nih, Pedro. Belum. Ayo. Wow. Aku makan juga akhirnya. Tapi dia tuh emang iri dengki gitu loh, Dit. Kayak emang disuap dia, nih emang pengen disuapin aja. Tuh, biarin ya. Kita tahu gede ikannya kan. Tahu udah dia gimana cara makannya tuh, lihat guys. Ternyata kura-kura kayak gini juga dia makannya sangat rakus ya. Wih, guys, dicuri guys. Ini punya Pedro. Ya ampun dicuri guys. Ih, itu kan. Tuh kan. Tuh kan malah ditinggalin kan. Ya ampun, Pedronya mana ya? Guys, ternyata yang ini malah ini ya. Ini aku mau coba Pedro lagi. Mana Pedro? Pedro sih tinggal diem di sini sih guys. Nanti dia juga kesini sih. Nah ini ikan aligator nih. Mau nggak ya? Ini suatu hal yang keren sih kalau dia mau sih, Dit. Ya ada Pedro. Dia kayak udah otomatis gitu ya. Hey, sini Pedro. Ini ada nih. No, gelap. Udah. Oke. Oh, si Pedro juga karena udah agak kenyang kayaknya dia. Jadi sama dia kayak dilepahin lagi kayak gitu. Tuh mereka. Masih itu guys. Ya, tuh lihat guys dia. Mereka tuh masih dalam urusan perut ya. Padahal tadi tuh ada 2 ekor gitu ya, Dit ya. Kayak udah satu-satu gitu kan. Tapi nggak ada. Jiwa kompetitif mereka tuh tidak bangkit kalau misalnya mereka tidak rebutan seperti ini guys. Jadi mereka memutuskan untuk rebutan. Ujung-ujungnya sih sini ngalah ya. Si jantannya ngalah sih ujung-ujungnya. Sip guys, jadi kayak gitu ya. Tuh kita lihat si Toman lagi aja, Dit. Tuh, jadi Tomannya ada di sebelah sana. Dia sepertinya cukup nyaman sama rumah barunya ya. Dan ini nih sebenarnya kolam aku tuh jernih sekarang guys. Parah sih, jernih banget itu Dit sebenarnya tuh ya. Cuman emang kalau kita perhatikan agak hijau-hijau sih. Tapi hijau juga kalau kita giniin nggak hijau ya. Jernih ya. Kalau misalnya dari atas sekilas dia agak hijau karena mungkin awalnya kan terkena sinar matahari terus. Nah, sekarang kita udah pakai tanaman ini, semoga bisa mengatasi masalah itu. Tapi ternyata si Tomannya di sini juga dia nggak terlalu ini, Dit, nggak terlalu pemalu kok. Tuh. Masih bisa tahu lah. Masih bisa show lah, cakep lah. Ini padahal warnanya kayak gini Tomannya ya. Nanti next kita setuju nggak nih kita tambah Toman lagi guys? Kalau nggak setuju nggak nih si Canamaru yang ada di dalam itu kita kesiniin aja lah ya guys. Setuju nggak? Kita masukin Canamaru yang di situ, dimasukin ke sini karena jujur aja di situ tuh dia malah jadi kayak gimana ya, Dit ya? Kurang kelihatan malah ya. Malah jadi kurang ke konten, kurang kelihatan. Coba kalau misalnya dimasukin ke sini dia bakal lebih terlihat dan lebih indah guys. Ya udah deh, jadi kayak gitu aja mungkin ya guys ya untuk hari ini. Besok itu mereka masih berantem ya. Itu kayaknya yang si itu dilepeh deh, Dit. Apa? Itu yang Pedro kayaknya dilepeh deh tuh. Soalnya ada 2. Kayak udah kenyang sih Pedronya. Yaudah guys, jadi kayak gini ya untuk video aku hari ini, dan besok kita bakal lihat lagi seperti biasa guys ya. Kalau misalnya kita masukin hewan baru di sini, biasanya aku tuh suka pengen ngasih lihat teman-teman tuh besok. Karena besokannya lagi tuh pasti dia udah lebih adaptasi dan dia tuh bakal bisa aja dia makan gitu guys ya kalau misalnya udah besokan harinya. Yaudah, jadi kayak gitu aja guys ya. Kita bakal lanjutin lagi video ini besok guys. Oke. 2 hours later. Owi meronta-ronta guys. Ini dia kayaknya lihat ikan tuh, dia apa kayak gitu. Dia udah. Ini belum dikasih makan, Dit, Dit. Dia apa begitu sih? Sih. Nih, Owi, diam dulu sini ya. Kita balikin dia dulu guys. Kita balikin dia dulu ke tempatnya. Sini Owi. Wih, sini. Owi, sini. Dia udah bisa itu dia. Tuh. Emang muat ya? Ini kan gede kan ya. Biarin lah, biar dia diem ya guys ya. Itu kebiasaan itu. Kebiasaan dia langsung mundur, langsung ini ya, biar nggak diambil lagi kayak sama kita. Tapi lucu ya, ya. Yaudah biarin deh. Yaudah guys, kita lanjut lagi besok ya. Oke guys, jadi ini adalah progres Toman. Ini adalah kebesokan harinya, tapi ini di malam hari guys. Karena aku lagi agak sibuk juga ya. Jadi aku kayak nggak siap gitu bikin konten malam-malam. Itu lihat, sumpah. Tuh, Tomannya di situ guys. Tapi dia warnanya jadi bagus ya, Dit. Dia warna keluar guys sekarang. Aduh, dia ke situ lagi ya. Toman ini, kata Adit ya, karena aku nih cukup banyak kegiatan guys. Kata Adit dia cukup pemalu ya, Dit ya. Jarang keluar ya, Dit. Jarang banget ya. Jarang banget keluar guys. Dan aku tuh sebenarnya kan udah upload nih yang part 1 Toman ya. Banyak orang yang bilang katanya siap-siap aja ikan-ikan di sini pada habis. Sebenarnya komentarnya sama, Dit, kayak si Pedro pas masuk. Jadi pada ngomong siap-siap aja, ikannya pada habis gitu kan. Padahal kan faktanya Pedro juga nggak pernah makan siapa kan. Malah dia yang dibully kan sama ikan pacu awalnya kan. Nah, gara-gara Toman masuk banyak juga yang bilang kayak siap-siap nanti ikannya pada mati gitu. Nanti warga kolam pada mati. Tapi ini udah progres hari kedua ya, ini hari kedua malamnya sih sejauh ini nggak ada apa-apa ya, Dit ya.
ya? Nggak ada. Sejauh ini nggak apa-apa guys. Cuman aku nggak mau jumawa juga. Takutnya juga nanti ada apa-apa ke depannya ya. Jadi ya kita bakal pantau terus. Ada orang juga yang bilang katanya tuh asalkan warga kolamnya itu ukurannya kayak apa ya? Ukurannya nggak terlalu beda jauh ya. Itu tuh nggak akan kenapa-napa. Pedro makan ya. Pedro makannya kayak gitu ternyata guys. Kalau teman-teman lihat juga sebenarnya Pedro tuh ada sobek-sobek, tapi sobek-sobeknya bukan karena ikan toman, emang udah dari kemarin kan, masih belum regenerasi. Ini tomannya udah masuk guys. Sip ya, jadi aku mau ngasih lihat aja ke teman-teman. Itu tuh keluar, enggak. Di sini yang keluar tuh Pedro terus sih. Gila sih emang Pedro ini, dia ngerti nggak sih kalau sebenarnya tuh dia masuk YouTube gitu loh. Kayaknya dia ngerti deh, Dit. Kayak dia ngerti deh. Makanya setiap aku ngevideoin tuh Pedro suka ada. Masuk konten nih, nggak masuk konten nih. Aduh. Tapi udah terlupakan nih si ikan hiu ini, udah terlupakan nih. Soalnya dia hitam sih ya, hitam kayak ikan patin gitu kan, dari atas mah kayak biasa aja gitu guys. Tapi keren, tapi kayak biasa aja gitu kalau dari atas. Makanya agak terlupakan. Emang bagusnya itu kalau di kolam ini warnanya yang cerah ya, Dit ya. Kayak warna cerah kayak warna Pedro kan tuh, albino tuh keren tuh masukin kolam. Warna toman juga sebenarnya tadi waktu keluar sih dia ada corak-coraknya cukup keren guys. Kayak aligator juga cukup keren. Cuman ya kayak gitu. Ini kondisi kalau misalnya tempat kita tuh ada terowongan-terowongannya, si ikannya nggak akan selalu terlihat. Cuman kalau misalnya nggak ada terowongannya, aku yakin Dit ada beberapa ikan yang memang dia tuh nggak nyaman, nanti malah dia nyerang yang lain gitu loh. Kalau misalnya nggak ada tempat sembunyi. Jadi kalau menurut aku sih ini walaupun ada beginian, tapi cukup oke lah guys ya, cukup bagus ya. Dan airnya di sini tuh udah sebulan kayaknya Dit ya. Sebulan belum sih? Udah sebulan loh guys. Ini masih bersih loh, masih jernih loh ini airnya. Apalagi sekarang aku ngerasa tambah jernih ya. Mungkin gara-gara ini kali ya. Kita tambah ini jadi aku ngerasa lebih jernih. Entah memang sugesti atau gimana. Cuman kalau menurut aku sih ini dengan air yang kita nggak apa-apain, ini lumayan jernih guys. Kayak gitu loh. Yaudah, ini progres hari kedua malamnya. Jujur aja, emang aku tuh mau ngeliat dia lebih detail lagi, lebih keren lagi. Karena ini malam-malam agak susah juga buat lihat. Jadi kita lanjutin aja besok ya guys ya di progres hari selanjutnya guys. Kira-kira warga kolam di sini bener-bener dihajar atau enggak sih sama toman? Kalau misalnya dihajar, ada satu aja yang dihajar guys. Aku lihat, kalau nggak aku si tomannya bakal kita singkirin. Maksudnya si tomannya bakal kita kasih ke tempat yang lain guys, yang lebih aman buat mereka-mereka semua. Oke guys. Hari ketiga kayaknya ya. Ini udah hari ketiga guys, dan ini aku tuh sore-sore baru banget pulang kuliah. Aku udah cek di sini, ternyata memang tidak ada yang berubah gitu guys. Maksudnya nggak ada yang dimakan sama dia, nggak ada yang dilukai juga sama dia. Si toman, bahkan si tomannya aja masih malu-malu gitu loh. Kita lemparin makanan coba ya guys. Tuh, dilemparin makanan tuh pada keluar, tapi ya keluarnya malah ikan-ikan yang lain sih. Si toman masih di dalam sepertinya ya. Aku bakal coba buat keluarin guys. Ntar aku bakal turun, aku bakal coba buat keluarin. Kita lihat lebih detail lagi, lebih jelas lagi. Kira-kira si toman kayak gimana? Ini tambahin air gak sama Dit? Enggak ya? Ditambahin air ini? Iya dikit. Asa ninggian dikit sih. Terus juga ada cana maru juga. Kalau kita lihat-lihat di sini cana marunya aman sih guys sejauh ini ya. Ini kayak bagus ya warnanya ya. Kayak gelap kayak gitu guys. Gelap-gelap aneh lah. Ayo makan sama Pedro. Pedro juga aman. Bahkan tuh ada kura-kura kecil di sana, kura-kura Ambon yang waktu itu kita pernah beli. Itu tuh paling kecil di sini. Tapi alhamdulillahnya aman guys. Jadi untuk sejauh ini ya belum ada korban jiwa guys. Bahkan nggak cuma korban jiwa sih, belum ada kayak luka-luka gitu, belum ada. Jadi aman ya. Aku mau coba buat keluarin dulu si ikannya. Karena mungkin nih ikan tuh agak susah ya guys buat kita keluarin kalau misalnya nggak dipaksa sih. Parah sih, ini tomannya bener-bener kayak introvert banget Dit. Padahal cukup besar ya kalau buat ukuran ya. Dibanding ikan-ikan yang lain ya besar lah. Dibanding ikan-ikan yang lain mah. Udah kayak aligator ya, biasanya beda-beda dikit lah. Gedean mana? Dikitnya. Gedean toman dikit sih ya kayaknya mah. Kita coba guys turun ya. Penasaran aku di kamera kelihatan nggak Dit? Kelihatan ya? Ntar kayak ini. Yang penting dia keluar aja supaya kita bisa lihat ininya, progresnya. Ayo, keluar nggak Dit? Belum ya? Keluar ya. Dia bener-bener kayak mana? Keluar nggak? Sumpah. Sumpah ini. Wih guys. Ini ya. Tuh guys, keluar. Tapi aku agak takut sih. Emang lumayan gede ya Dit ya. Dia langsung masuk ke sini guys. Tadi dia keluar. Tuh. Kelihatan Dit? Nggak terlalu kelihatan ya? Ada di sebelah situ. Tuh, udah keluar. Udah keluar ya. Kita keluarin. Nah, ini dia. Wow, lihat. Gila sih. Wah, ini dia ya. Kelihatan Dit di situ Dit? Ya, tapi tetap agak ngeri sih. Karena aku tahu toman ini giginya gila. Jadi kalau dia ngeliat aku tuh aku agak takut, guys. Tapi sebenarnya lebih ngeri ini sih. Ini dia ngejar tuh. Dia bisa gigit aku loh. Ini kalau misalnya dia mau. Nih ya, gitu-gini. Hampir gigit aku, guys. Cuman nih si tomannya aman ya. Dari tadi aman. Nggak ada masalah apa-apa. Bahkan di sini juga kura-kuranya aman. Semua kura-kura aman. Bahkan kura-kura Ambon pun ya. Yang dia tuh paling kecil dan paling rawan buat diserang. Itu juga aman, guys. Filtrasi aman. Semua aman. Jadi untuk hari ini kayaknya bukan hari ketiga sih. Ini kayaknya udah hari keempat ya. Udah hari keempat kayaknya, guys. Ini udah hari keempat deh kayaknya. Ini udah hari keempat dan nggak ada satupun hewan aku tuh yang kenapa-napa. Nggak ada yang luka. Coba sini Dit. Kita lihat aja Pedro nih secara dekat nih. Apakah si Pedro ada luka atau enggak nih? Pedro tuh ada luka tapi tuh dia di sini seperti biasa. Dia ada luka tapi ya luka-luka biasa. Luka-luka yang dari dulu gitu, guys. Bukan luka-luka baru. Tapi dia jadi tempat nongkrongnya di sini Dit. Si Pedro. Tuh dia. Halo. Kita mau coba pegang kepala Pedro dia malah masuk ke dalam. Oke, jadi kayak gitu ya. Sekali lagi deh, mumpung Adit lagi di bawah, Dit. Kita coba keluarin lagi, Dit. Ada nggak? Keluar. Enggak ya, nggak keluar ya. Oh,
sih di sono sih. Tetangga. Padahal mah gede ya, tetangga ya. Nggak bisa banget ngeluarinnya ya. Wih, nggak ada ya. Sesusah itu loh. Maksudnya dia tuh memang semalu itu sih. Parah ya. Kenapa ya? Dia bisa sepemalu itu guys. Tapi aku yakin sih. Oh, itu dia. Kayak ini ya, kayak ngincer ya? Iya. Kayak ngincer guys. Cuma tadi hampir digigit si Adit dong. Nggak hampir digigit sih, maksudnya dia nggak ada niatan gigit. Ya. Iya, tapi udah kayak pasrah aja gitu. Tuh dia tuh, Dit. Nih dia keluarin lagi ya. Dia agak stres lah, biarin lah ya. Yang penting kita mengetahui dia di sini guys. Tuh. Tuh ini nih maksudnya aku yang kecil ini nih. Ini kura-kura sekecil ini aja dia aman gitu. Ayo sini, mana dia? Oh itu ya ekornya ya? Oh ekornya. Oh guys, ekornya guys. Ya sini kamu. Oh, ngeri sih. Ayo sini. Wow, nih, Dit. Udah di situ, Dit. Dia masuk sana lagi, agak susah lagi liatnya. Beneran dikit, Dit. Sama aku mau dikesiniin, dia punya power yang cukup besar pastinya. Tapi ya kayak gitu, guys. Karena ini juga udah agak gelap dan warna dia juga bukan warna yang terlalu terang, jadi nggak terlalu kelihatan ya. Oke lah, jadi mungkin kayak gitu aja, guys ya. Video aku kali ini. Semoga teman-teman suka dan semoga si ikan toman ini tidak ada masalah, tidak ada kekeliruan ya. Tapi aku kepoin, kenapa ya? Kura-kura ini tuh dari kemarin diem aja, guys. Ya aman kan? Aman sih tapi. Cuman kalau dia memang kayak gitu sih, dia tipenya. Suka ke bawah tuh sebentar, cuman buat rendeman bentar, habis itu dia makan. Habis itu udah selesai. Cuman dia nggak apa-apa. Sip lah. Oke, jadi kalau misalnya teman-teman ada saran lagi, kira-kira di kolam ini tuh bagusnya kita taruhin apa lagi? Bisa banget parah guys. Tulis di kolom komentar ya. Dan aku juga bakal selalu update apa aja yang ada dalam sini. Dan sebenarnya kan di dalam juga aku masih banyak hewan-hewan ya. Nanti di next video lah aku bakal coba kasih lihat juga ke teman-teman. Jadi mungkin kayak gitu aja guys ya video aku kali ini. Semoga teman-teman suka. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe dan di share ke teman kalian yang suka sama hewan-hewan guys. Aku Iqbal pamit. Sampai jumpa di video selanjutnya guys. Bye bye. Thank you guys.